Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang perkenalkan, nama saya Muhammad Firman. Saya tadi dari Jogja. Menjelaskan tentang apa itu trigonometri. Dari namanya juga trigonometri, tri artinya itu 3. Trigonometri berarti tentang antara sudut dan sisi segitiga. Trigonometri digunakan untuk menghitung sudut dan sisi segitiga serta untuk mencegah masalah yang terkait dengan segitiga. Dasar-dasar trigonometri berdasarkan konsep sudut. Trigonometri berdasarkan konsepnya itu sudut dan segitiga. Sudut adalah ukuran rotasi antara dua garis yang berpotongan, dan segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Fungsi trigonometri adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung sudut dan sisi segitiga. Fungsi trigonometri paling umum digunakan adalah sin, cos, dan tan. Sin dapat dikatakan sinus, cos bisa dikatakan kosinus, tan bisa dikatakan tangen. Sinus adalah perbandingan antara sisi lawan sudut dengan hipotenusa, dan cos perbandingan antara sisi sudut dengan hipotenusa, dan perbandingan antara sisi lawan sudut dengan sisi sebelah sudut. Apa sih hipotenusa itu? Hipotenusa adalah sisi terpanjang pada segitiga siku-siku. Sisi ini terletak di seberang siku-siku 90 derajat dan merupakan sisi paling panjang di antara ketiga sisi segitiga. Rumus trigonometri. Rumus trigonometri yang digunakan untuk menghitung sudut dan segitiga ada beberapa rumus trigonometri. 1. Rumus sin. Rumus sin kalau pengen menghitung sin, rumusnya adalah depan dibagi miring, atau bisa dikatakan sin demi. Dan cos itu rumusnya itu samping dibagi miring, atau dapat dikatakan cos kami. Dan tan itu rumusnya depan dibagi samping, atau tan bisa. Identitas trigonometri adalah rumus yang digunakan untuk menghubungkan fungsi trigonometri. Beberapa trigonometri yang paling digunakan adalah identitas Pythagoras dan identitas tangen. Aplikasi trigonometri. Trigonometri memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang, seperti 1. Navigasi. Trigonometri digunakan untuk menghitung jarak dan arah antara dua titik. 2. Dalam fisika. Trigonometri digunakan untuk menghitung gaya dan gerak suatu benda. Dan keempat dan ketiga, teknik trigonometri. Teknik trigonometri digunakan untuk menghitung sudut dan sisi segitiga dalam desain dan konstruksi. Keempat, pengolahan citra. Trigonometri digunakan untuk menghitung sudut dan posisi objek dalam figura. Sejarah trigonometri. Trigonometri telah digunakan sejak zaman kuno oleh bangsa Babilonia, Mesir, dan Yunani. Kesimpulannya adalah trigonometri adalah cabang matematika yang sangat penting dan memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang. Dengan memahami trigonometri, kita dapat memecahkan masalah yang terkait dengan segitiga dan sudut. Lalu, apa manfaat trigonometri di kehidupan nyata? Trigonometri adalah cabang matematika yang mempelajari tentang hubungan antara sudut dan sisi segitiga. Meskipun terdengar abstrak, trigonometri memiliki banyak manfaat di kehidupan nyata. Berikut adalah contoh manfaat trigonometri di kehidupan nyata. 1. Navigasi dan pemetaan. Trigonometri digunakan dalam navigasi dan pemetaan untuk menentukan jarak dan arah antara dua titik. Contohnya seperti sistem GPS, pembuatan peta dan navigasi laut.
arsitektur dan konstruksi. Trigonometri digunakan dalam arsitektur dan konstruksi untuk menghitung sudut dan jarak antara bangunan dan struktur lainnya, contohnya arsitek dan insinyur konstruksi. Menggunakan trigonometri untuk menghitung beban dan tekanan pada struktur bangunan. Ketiga, fisika dan teknik. Trigonometri digunakan dalam fisika dan teknik untuk menghitungkan gaya dan gerak benda, contohnya fisikawan menggunakan trigonometri untuk menghitung gaya gravitasi dan gerak benda langit. Insinyur mesin menggunakan trigonometri untuk menghitung gaya dan tekanan pada mesin dan struktur mekanik. Dalam kehidupan sehari-hari, trigonometri digunakan dalam berbagai aplikasi seperti menghitung jarak dan arah antara dua titik menggunakan GPS, menghitung sudut dan ketinggian bangunan menggunakan aplikasi pengukur sudut, menghitung gaya dan tekanan pada struktur bangunan menggunakan aplikasi simulasi. Dengan demikian, trigonometri memiliki banyak manfaat di kehidupan nyata dan digunakan dalam berbagai bidang dan navigasi, konstruksi hingga fisika dan ilmu pengetahuan. Baik, yang selanjutnya yaitu trigonometri memiliki banyak penerapan di kehidupan nyata, baik dalam bidang ilmiah maupun praktik. Berikut ini adalah contoh penerapan trigonometri dalam kehidupan nyata. Yang pertama yaitu navigasi dan pemetaan, seperti contohnya GPS, peta atau navigasi. Trigonometri itu digunakan untuk menentukan lokasi dan kecepatan kendaraan dengan menggunakan sinyal satelit. Sedangkan trigonometri dalam navigasi laut yaitu digunakan untuk menentukan jarak dan arah antara pelabuhan dan lokasi lainnya. Yang selanjutnya arsitektur atau konstruksi. Dalam bidang arsitektur yaitu seperti desain bangunan, konstruksi jembatan, dan lain sebagainya. Pada fungsi trigonometri pada desain bangunan yaitu digunakan untuk menghitung sudut atau ketinggian bangunan serta menentukan struktur dan bentuk bangunan. Yang selanjutnya yaitu dalam konstruksi jembatan. Trigonometri digunakan untuk menghitung sudut-sudut miring antara jembatan untuk menentukan beban yang ditimbulkan. Yang selanjutnya yaitu pada bidang fisika dan teknik. Ada gerak benda, ada mekanika. Trigonometri dalam gerak benda digunakan untuk menghitung gaya dan gerak benda seperti gerak parabola atau gerak rotasi. Yang selanjutnya yaitu mekanika. Trigonometri digunakan untuk menghitung gaya dan tekanan pada mesin dan struktur mekanik. Baik, yang terakhir yang keempat, pengolahan citra dan grafika. Pada desain grafis, trigonometri digunakan untuk menghitung sudut dan posisi objek dalam desain grafis. Kemudian juga ada animasi dan game. Trigonometri digunakan untuk menghitung sudut dan posisi karakter dan objek dalam animasi dan juga ada video. Pengetahuan dan penelitian. Astronomi. Geochronometri digunakan untuk menghitung jarak dan posisi bintang dan planet. Geologi. Geochronometri digunakan untuk menghitung sudut dan arah struktur geologi. Biologi. Geochronometri digunakan untuk menghitung sudut dan posisi struktur biologis. Penerbangan dan dirgantara. Navigasi penerbangan. Trigonometri digunakan untuk menghitung jarak dan arah antara bandara dan lokasi lainnya. Trajektori roket. Trigonometri digunakan untuk menghitung trajektori roket dan satelit. Olahraga dan rekreasi. Golf digunakan untuk menghitung sudut dan jarak pukulan golf. Panjat tebing digunakan untuk menghitung sudut dan posisi tubuh saat panjat tebing. Medis dan kesehatan. Pencitraan medis digunakan dalam pencitraan medis seperti CT, scan, dan MRI. Biomekanika digunakan untuk menghitung gaya dan gerakan tubuh manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, trigonometri digunakan dalam berbagai aplikasi seperti 1. Menghitung jarak
dan arah antara dua titik menggunakan GPS. 2. Menghitung sudut dan ketinggian bangunan menggunakan aplikasi pengukur sudut. 3. Menghitung gaya dan tekanan pada struktur bangunan menggunakan aplikasi simulasi. Jadi di sini saya akan memberikan contoh soal tentang trigonometri. Nah, di sini saya memiliki satu contoh soal trigonometri. Ini jadi di contoh ini ada namanya sudut alfa dan sudut 90 derajat. Nah, di sini kita harus mencari sin alfanya berapa, cosnya berapa, dan tannya berapa. Sin, cara mencari sin seperti yang saya omongkan tadi itu, rumusnya adalah sin sama dengan depan dibagi miring, atau dapat dikatakan sin demi. Depan, gimana cara mencari depan? Kalian tinggal melihat sudut alfanya. Sudut alfanya kan di sini, berarti depannya sudut alfa itu adalah sisi depan, berarti itu masuk ke depan. Dan sisi miringnya itu adalah sisi hipotenusa atau sisi yang paling besar, atau yang sisi yang memutus 90 derajat yang paling panjang. Jadi depan dibagi miring, depannya adalah 3 dan miringnya adalah 5. Oke, cosnya itu sama, cos sama dengan samping dibagi miring, samping dibagi miring, berarti 4 dibagi 5. Dan tannya sama dengan depan dibagi samping, depan dibagi samping, berarti 3 dibagi 4. Ini nanti karena sudah ketemu semua, nanti tinggal dikerjakan, tinggal dimasukkan. Nah, trigonometri juga memiliki sudut yang istimewa. Contohnya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat, dan 90 derajat. Dan sinnya, sin derajat itu adalah akar 0 kalau 0 derajat, kalau 30 derajat itu akar 1, dan 45 derajat itu akar 2, dan 60 derajat itu akar 3, dan 90 derajat itu akar 4. Nah, ini kan masih berbentuk akar, kalian harus menyederhanakan dulu. Berarti 0 sama dengan 0, akar 1 sama dengan 1, akar 2 sama dengan akar 2 sama tetap, akar 3 ya tetap akar 3, dan akar 4 sama dengan 2. Nah, setelah selesai kalian semuanya ini 0, 1, dan akar 2, dan akar 3, dan 2 ini harus dikali setengah. Setelah itu dikali setengah. Oke, dikali setengah. Jadi hasilnya adalah 0 1/2, 45 derajatnya 1/2 akar 2, 60 derajatnya 1/2 akar 3, dan 90 derajatnya adalah 1. Cos, cara mencari cos itu sangatlah gampang ya teman-teman. Mencari cos itu kebalikannya sin. Jadi jika sinnya itu satunya di 90 derajat, berarti daerah cos itu dibalik, yang aslinya satunya itu di 90 derajat dipindahkan ke 0 derajat. 0 derajat berarti 1, 30 derajat berarti 1/2 akar 3, dan seterusnya. Dan kalau tan ini lumayan spesial.